Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Enji dan pada kesempatan kali ini kita akan kembali melakukan pembahasan soal SBMPTN Matematika terkait dengan bentuk eksponen dan bentuk akar. Pada kesempatan ini, kalian juga dapat menguji pemahaman kalian terkait dengan bentuk eksponen dan bentuk akar dengan menghentikan sementara video ini setelah setiap soal muncul dan mencoba mengerjakannya secara mandiri terlebih dahulu. Setelah mencoba mengerjakan soal yang diberikan, kalian dapat memeriksa apakah cara pengerjaan kalian telah tepat. Namun, jika kalian masih mengalami kesulitan, kalian dapat melanjutkan video ini untuk mempelajari bagaimana cara mengerjakan soal tersebut. Kita mulai dari soal yang pertama. Jika 9 pangkat M ditambah 1 dikurang 2 dikali 9 pangkat M sama dengan 14, maka tentukan nilai 27 pangkat M. Kalian dapat mencoba mengerjakan soal tersebut terlebih dahulu. Dan berikut adalah pembahasannya. Untuk mengerjakan soal tersebut, kita dapat memulainya dengan menggunakan sifat yang pertama. Dengan menguraikan pangkat M plus 1 menjadi 9 pangkat M dikali 9 pangkat 1. Kemudian kita misalkan 9 pangkat M menjadi P. Diperoleh 9P dikurang 2P sama dengan 14. Dan diperoleh nilai P sama dengan 2. Kemudian kita kembalikan nilai P menjadi 9 pangkat M. Dan diperoleh 9 pangkat M sama dengan 2. Namun karena basis di ruas kiri dan di ruas kanan tidaklah sama, maka kita gunakan bantuan logaritma. Bentuk eksponen X pangkat Y sama dengan A dapat diubah ke bentuk logaritma Y sama dengan log basis X dari A, sehingga 9 pangkat M sama dengan 2 dapat diubah menjadi M sama dengan log basis 9 dari 2. Kemudian kita substitusi ke 27 pangkat M, dan diperoleh 27 pangkat log basis 9 dari 2. Kemudian kita ubah 27 dan 9 menjadi bentuk pangkat, yakni 3 pangkat 3 dan 3 pangkat 2. Kemudian, dengan menggunakan sifat logaritma, P dikali log basis A dari X sama dengan log basis A dari X pangkat P, maka kita dapat mengubah 3 pangkat 3 dikali log basis 3 pangkat 2 dari 2 menjadi 3 pangkat log basis 3 pangkat 2 dari 2 pangkat 3. Kemudian berdasarkan sifat log basis A pangkat C dari X sama dengan log basis A dari X pangkat 1 per C, maka persamaan logaritma tersebut dapat diubah menjadi 3 pangkat log basis 3 dari 2 pangkat 3 per 2. Kemudian sesuai dengan sifat A pangkat log basis A dari X sama dengan X, maka 3 pangkat log basis 3 dari 2 pangkat 3 per 2 sama dengan 2 pangkat 3 per 2. 3 per 2 tersebut kita jadikan pecahan campuran menjadi 1/2 agar dapat diubah menjadi bentuk akar. 1/2 merupakan penjumlahan dari 1 ditambah setengah. Kemudian kita uraikan pangkatnya berdasarkan sifat pertama menjadi 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat setengah. Kemudian 2 pangkat setengah kita ubah kembali menjadi bentuk akar sesuai dengan sifat yang ke-8 menjadi akar 2. Dan diperoleh hasil akhir 2 akar 2. Kita masuk ke soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2 pangkat 2 dikurang 2x ditambah 2 lebih besar dari 9 per 2 pangkat x, di mana x merupakan anggota bilangan real. Kalian dapat mencoba mengerjakan soal tersebut terlebih dahulu. Dan berikut adalah pembahasannya. Kita dapat memulai dengan menggunakan sifat yang kedua, di mana pangkat negatif 2x dapat diubah menjadi pangkat positif dengan diturunkan menjadi penyebut. Menjadi 2 pangkat 2 per 2 pangkat 2x.
Kemudian 2 pangkat 2x dapat kita tukar posisinya menjadi 2 pangkat x pangkat 2 agar dapat diubah ke bentuk persamaan kuadrat. Kemudian 2 pangkat x kita misalkan sebagai p untuk mempermudah penyelesaian. Diperoleh 4 per p kuadrat ditambah 2 lebih besar dari 9 per p. Agar tidak memiliki penyebut, maka kedua belah ruas kita kalikan dengan p kuadrat. Diperoleh 4 ditambah 2p kuadrat lebih besar dari 9p. Kemudian kita susun urutannya menjadi 2p kuadrat dikurang 9p ditambah 4 lebih besar dari 0. Kemudian kita faktorkan menjadi 2p dikurang 1 dikali p dikurang 4. Dan kita cari nilai p-nya. Yang pertama 2p dikurang 1 sama dengan 0, sehingga p sama dengan setengah. Yang kedua, P dikurang 4 sama dengan 0, sehingga P sama dengan 4. Kemudian kita masukkan nilai P tersebut ke garis bilangan, yakni setengah dan 4. Dan kita uji dengan memasukkan angka-angka yang lebih kecil dari setengah, sebagai contoh 0, ke dalam pertidaksamaan tersebut. Dan diperoleh hasilnya positif. Kemudian kita uji untuk area antara setengah dengan 4 dengan memasukkan angka sebagai contoh 2 ke dalam persamaan tersebut dan diperoleh hasilnya negatif. Dan yang terakhir, kita uji angka yang lebih besar dari 4 sebagai contoh 5 dan diperoleh hasil yang positif. Dan karena pertidaksamaan tersebut mencari nilai yang lebih besar dari 0, maka area penyelesaiannya merupakan area yang bertanda positif, yakni P lebih kecil dari setengah atau P lebih besar dari 4. Kemudian P tersebut kita ubah kembali menjadi 2 pangkat X. Yang pertama diperoleh 2 pangkat X lebih kecil dari setengah. Kemudian setengah kita ubah menjadi bentuk eksponen 2 pangkat negatif 1. Sehingga X yang pertama adalah X lebih kecil dari negatif 1. Kemudian yang kedua, 2 pangkat X lebih besar dari 4. Sehingga kita ubah 4 menjadi bentuk pangkat 2 pangkat 2. Dan diperoleh X lebih besar dari 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X lebih kecil dari negatif 1 atau X lebih besar dari 2. Kita masuk ke soal yang ketiga. Tentukan nilai A yang menyebabkan persamaan 9 pangkat X dikurang A dikali 3 pangkat X ditambah A sama dengan 0 mempunyai tepat satu akar nyata dan tentukan nilai akarnya. Kalian dapat mencoba mengerjakan soal tersebut terlebih dahulu. Dan berikut adalah pembahasannya. Pertama-tama, kita gunakan definisi bentuk pangkat dengan mengubah 9 menjadi 3 pangkat 2. Kemudian kita ubah posisi pangkatnya menjadi 3 pangkat X pangkat 2 agar dapat diubah ke persamaan kuadrat. Kemudian kita misalkan 3 pangkat X sebagai P dan diperoleh P kuadrat dikurang AP ditambah A sama dengan 0. Bila kita identifikasi, maka A sama dengan 1, B sama dengan negatif A, dan C sama dengan A. Kemudian untuk mencari nilai A yang mempunyai tepat satu akar nyata, maka memiliki syarat diskriminan sama dengan 0. Maka kita masukkan nilai A, B, C ke dalam rumus diskriminan B kuadrat dikurang 4AC. Diperoleh A kuadrat dikurang 4A sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan menjadi A dikali A dikurang 4 sama dengan 0. Dan kita cari nilai A-nya. Yang pertama, A sama dengan 0. Dan yang kedua, A dikurang 4 sama dengan 0. Atau A sama dengan 4. Kemudian, kita masukkan nilai A tersebut ke dalam persamaan sebelumnya, yakni P kuadrat dikurang AP ditambah A sama dengan 0. Jika dimasukkan A sama dengan 0, maka diperoleh P kuadrat sama dengan 0. Maka P sama dengan 0. Jika kita masukkan A sama dengan 4, maka diperoleh P kuadrat dikurang 4P ditambah 4 sama dengan 0. Dan bila kita faktorkan, diperoleh akar nyata yang kembar, yakni P dikurang 2
dikali P dikurang 2 sama dengan 0. Sehingga hanya diperoleh satu akar nyata, yakni P sama dengan 2. Kemudian P tersebut kita kembalikan ke bentuk 3 pangkat X. P sama dengan 0 menjadi 3 pangkat X sama dengan 0. Ini adalah hasil yang tidak mungkin karena bentuk eksponen tidak mungkin memiliki hasil 0 bila basisnya tidak merupakan 0. Dan kemudian P sama dengan 2 menjadi 3 pangkat X sama dengan 2. Di mana X sama dengan log basis 3 dari 2. Dapat kita simpulkan, nilai A yang memenuhi persamaan tersebut agar mempunyai tepat satu akar nyata adalah A sama dengan 4. Dan akar nyatanya adalah log basis 3 dari 2. Sekian materi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi kalian. Jika kalian menyukai materi ini atau cara mengajar saya, atau ingin mempelajari materi-materi SBMPTN yang lainnya, kalian dapat memfollow saya di link berikut ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di lesson berikutnya.